Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat, alhamdulillah kita mulai kembali pembahasan tentang cabang keimanan ya, sambil kita nunggu ini ngabuburit. Jam berapa buka nanti? 5.33 ya kalau nggak keliru. Baik. Nah, kita lanjutkan saja. Sekarang kita akan membahas cabang keimanan yang ketiga. Ya, yang ketiga. Apa itu? Cabang iman yang ketiga ini juga adalah rukun iman yang ketiga, yaitu iman, yakin, percaya kepada kitabullah. Ya. Jadi kita wajib yakin, kita wajib iman dengan mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab-kitab ya, untuk kita jadikan sebagai pedoman, untuk kita jadikan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Satu pertanyaan, berapa sih jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu? 4? Salah. 6? Salah. Terus berapa? Bukan 4, lebih dari 4. Ya. Orang kalau 4 kan biasanya mungkin dia hanya bilang Zabur, Taurat, Injil, Quran, ya kan? Bukan, ternyata bukan hanya 4. 6 tambah suhuf Ibrahim dan suhuf Musa masih kurang. Bukan hanya 6 kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Lebih dari itu. Ya. Terus berapa? Para ulama berusaha melakukan pengkajian. Ternyata jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu 104. Berapa? 104. Ya. Cuman memang jumlah yang 100-an ini itu kita mengimaninya secara ijmal saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kitab-kitab itu namanya apa dan lain sebagainya. Ya. Yang wajib kita imani secara khusus namanya dan kepada siapa ia diturunkan ada 4 atau ada 6 tadi. Ya. Pertama ada kitab Taurat ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab kita Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau 6 tambah suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Baik. Kita sebenarnya relevan enggak sih iman kepada kitab-kitab ini? Ya, selain Al-Quran. Kalau Al-Quran kita jelas ya, kita iman kepada Al-Quran. Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup. Al-Quran kita jadikan sebagai panduan agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang menggunakan Al-Quran sebagai panduan kehidupannya di dunia, maka dia akan selamat di akhirat. Kan begitu keyakinan kita. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia pasti akan tersesat. Ya, ini semua kita sepakat. Tapi kitab-kitab yang lain gimana? Ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, gimana kita menyikapi itu? Baik. Terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur,
Injil. Kita sebagai orang muslim, orang beriman, wajib meyakini bahwa kitab-kitab itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat datang dari Allah kepada Nabi Musa. Kita harus iman, harus yakin. Jangan sampai gara-gara saking bencinya kita sama orang-orang yang pakai Taurat, ya, kaum Yahudi, terus kita bilang, wah, Taurat itu bukan dari Allah. Enggak, kita harus tetap meyakini Taurat itu turunnya dari Allah. Ya. Zabur dari Allah, harus iman kita. Injil juga, bahkan kalau perlu isinya pun kita harus imani. Cuman konten daripada Taurat, konten daripada Injil, ya, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, itu sudah diubah-ubah. Ya, sudah diubah-ubah oleh mereka. Yuharrifunal kalima mawadhihi. Orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi itu sudah banyak mengubah isi kitab. Ya, sudah banyak mengubah isi kitab. Misal aja Taurat. Taurat itu di dalamnya, ya, untuk menunjukkan kalau dia itu sudah dirubah. Dalam Taurat itu nggak ada pembahasan masalah surga, nggak ada pembahasan masalah neraka, nggak ada pembahasan masalah hari akhir. Padahal kalau kitab itu adalah kitab samawi dari Allah, pastinya ada pembahasan itu. Tapi tidak, ya, tapi tidak. Dan dalam kitab Taurat juga ada pembahasan penceritaan tentang wafatnya Nabi Musa. Padahal kitab Taurat itu turun kepada Nabi Musa. Masa ada cerita wafatnya Nabi Musa? Jadi ini indikasi bahwa kitab itu telah mengalami perubahan dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah ngasih tahu kita. Ya. Injil, ya. Injil itu ditulis setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun setelah beliau wafat baru ditulis. Nah, ini kan menunjukkan ketidakotentikan, ya, kitab-kitab Taurat, Injil yang ada hari ini. Maka bahwa Allah pernah menurunkan kitab namanya kitab Taurat kepada Nabi Musa, kita harus iman. Bahwa Allah pernah menurunkan kitab namanya Injil kepada Nabi Isa, kita harus iman. Bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, kita harus iman. Bahkan isinya ketika Al-Quran tidak mendustakan isinya, atau bahkan Al-Quran membenarkan apa isinya, maka kita juga harus imani itu. Ya, tapi apa yang telah dikoreksi oleh Al-Quran itu menunjukkan bahwa bagian-bagian itu telah dirubah. Ini mengalami perubahan, ini mengalami perubahan, ini mengalami perubahan. Lah yang didustakan oleh Al-Quran kita dustakan. Yang dibenarkan oleh Al-Quran kita benarkan, kita imani juga. Yang didiamkan oleh Al-Quran, ya kita tidak bisa mendustakannya, tidak bisa juga membenarkannya. Kita diam, tawakuf. Nah, ini sikap kita dalam masalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi yang jelas bahwa kita itu wajib iman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, terus kita tidak mengimani kitab-kitab itu. Ya, tidak kita imani. Apa sih, masa Allah nurunkan kitab? Enggak lah, misal gitu. Ya, jangan. Kita harus iman, ya, bahwa Allah telah menurunkan kitab. Baik. Terus jangan juga kita menjadi orang yang kayak pembahasan tadi pagi itu, nggak ada bedanya antara yang iman dengan nggak iman. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Kalau ditanya kamu iman nggak sama Al-Quran, iman saya, iman betul Allah sudah menurunkan Al-Quran. Lalu Al-Quran kamu jadikan apa? Ya, kamu baca Al-Quran atau tidak? Ya, baca. Terus kamu jadikan apa Al-Quran itu? Jangan sampai kita bilang iman sama Al-Quran, tapi kita nggak ngerti isinya Al-Quran. Ya, nggak ngerti
kontennya Al-Quran. Kalau kita meyakini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, ya, maka kan kita harus menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Ya. Ini datang dari Allah, saya iman. Ini adalah untuk menunjukkan kepada jalan keselamatan. Ya, kenapa kamu nggak pakai? Ya, kenapa kita sering hidup ini nggak pakai Al-Quran? Al-Quran larang melakukan itu, kita tabrak. Al-Quran perintahkan malah tidak kita kerjakan. Ini berselisih dengan keimanan kita. Ya, berselisih dengan keimanan. Kalau Al-Quran bilang sesuatu, ya, mengabarkan tentang sesuatu, kita ragu. Ini juga berselisih dengan keimanan kita. Maka ketika kita bilang, ya, saya iman dengan Al-Quran, berarti kita harus siap. Ya, kita harus siap agar omongan kita itu juga sesuai dengan aturannya Al-Quran. Perbuatan kita sesuai dengan aturannya Al-Quran. Ya, akidah kita, keyakinan kita bahwa apa saja yang disampaikan oleh Al-Quran benar. Ya, kalau Al-Quran menyampaikan kabar-kabar yang bentuknya itu gaib, ya itu juga pasti benar. Ya, tidak ada satupun berita bohong ada di dalam Al-Quran, ya, tidak ada. Maka ini keimanan kita dalam hal ini harus ditata. Sekali lagi, jangan sampai iman kita itu sama saja dengan imannya orang yang tidak iman. Kalau mereka yang tidak iman kepada Al-Quran, terus mereka mengamalkan Al-Quran, kan wajar. Wong mereka enggak iman. Lah kita itu ngomong iman kepada Al-Quran, tapi amal kita beda dengan aturan, anjuran, ajaran Al-Quran. Ini kan kacau, ya, ada sedikit kekacauan dalam iman kita ini. Dan ini kita harus benahi. Ya, harus benahi, jangan sampai kita ngomong iman tapi pengamalan kita malah sama saja dengan orang yang tidak beriman. Ya, ini patut untuk kita renungi, kita ingat-ingat, kita jadikan pelajaran bahwa start from now, dari sekarang saya akan mengikuti Al-Quran. Saya akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Saya akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, itulah orang yang beriman sesungguhnya kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, waktu tinggal sedikit, kayaknya kurang lebih 5 menitan, ya. Manfaatkan waktu ini untuk berdoa kepada Allah, karena ini adalah waktu yang mustajab. Doa orang yang berpuasa termasuk doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, ya. Selamat berdoa, setelah itu selamat berbuka puasa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.